Tapi bagaimana persoalannya ketika nama-nama yang sudah mempunyai popularitas yang tinggi, sebut aja sudah branded begitu, masuk ke medsos, masuk ke YouTube yang dulu mereka hina-hina. Bagaimana nasib Anda yang mediocre, yang bukan siapa-siapa? Itu tantangannya. Kita sudah tahu bahwa YouTube di Indonesia sekarang ini dikuasai atau dirajai oleh nama-nama yang sudah sangat populer di media massa, terutama dari media televisi. Bukan hanya Raditya Dika, tetapi muncul nama seperti Najwa Shihab, Deddy Corbuzier, juga ada Baim Wong, ada Raffi Ahmad, dan kemudian Karni Ilyas misalnya, juga Refly Harun. Dalam waktu yang sangat singkat mereka mempunyai subscriber ratusan ribu bahkan jutaan, dan secara faktual kita bisa menghitungnya penghasilan mereka bisa jauh lebih tinggi daripada honor mereka atau gaji mereka dari media massa yang selama ini menjadi top program mereka seperti di televisi. Itu membuktikan tentang persoalan fairness dalam bisnis yang hitungannya sebetulnya sangat simpel, karena di YouTube memakai hukum perkalian dan pembagian yang presisi, tidak ada faktor tambah dan kurang. Tentu saja sebelumnya ada kesepakatan mengenai hal itu, sehingga tidak ada persoalan yang sifatnya interpretatif, kenapa ini kurang, kenapa ini lebih. Itu salah satu kelebihan dari platform media sosial seperti YouTube dibanding perusahaan-perusahaan media yang ada di Indonesia. Maksud saya, lahirnya nama-nama besar di YouTube seperti Raditya Dika, dan kemudian juga mungkin Baim Wong, dan terutama Atta Halilintar, barulah kemudian beberapa orang televisi seperti Raffi Ahmad, sebelumnya Najwa Shihab, Deddy Corbuzier, dan kemudian yang terakhir Karni Ilyas, yang terbaru maksud saya, sampai yang dulu hanya menjadi narasumber seperti Refly Harun juga terjun ke dunia ini menjadi YouTuber. Daripada sebagai narasumber yang mungkin honornya cuma kecil, mungkin barang 1 juta, 2 juta, 5 juta, atau katakanlah berapapun lah. Saya pernah bekerja di stasiun televisi, setidaknya saya tahu hitung-hitungannya. Tayangan mereka juga banyak sekali, dan itu bisa diduga dengan melihat iklan-iklannya berapa penghasilan mereka, yang saya menduga jauh lebih tinggi dibanding ketika mereka bekerja di stasiun televisi. Lagi pula juga YouTube ini akan memberikan penghasilan terus-menerus sepanjang akun itu masih bisa diakses oleh publik, sampai mungkin si pemilik akun meninggal dan seterusnya. Ini salah satu kelebihan yang pada akhirnya mungkin disadari oleh mereka-mereka nama-nama yang branded, yang mapan itu, yang sebelumnya mereka bisa menghina-hina medsos, tapi sekarang mereka masuk dan ikut menikmatinya. Dan kita lihat dari kecenderungan atau orientasi orang Indonesia, dengan mudah mereka bisa mendapatkan ratusan ribu bahkan jutaan subscriber. Persoalannya kemudian adalah bagaimana nasib orang-orang yang tidak punya daya magnetik, yang tidak punya daya tarik, yang tidak populer, yang bukan siapa-siapa. Tentu orang akan berhitung pada konten apa, atau bagaimana membuat konten yang menarik. Apakah masih ada peluang untuk YouTuber atau calon YouTuber yang tidak mempunyai latar belakang apapun, yang orang tidak mengenalnya, tetangga juga mungkin juga tidak tahu, apalagi merasa tidak punya
apa-apa, tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak punya spesifikasi keahlian, atau tidak ada sesuatu yang istimewa pada dirinya, apa yang menarik, apa yang mau dijual, dan seterusnya dan sebagainya. Sepertinya peluangnya tertutup. Tetapi saya pikir pikiran itu perlu diluruskan. Saya ingin memberi contoh beberapa YouTuber yang dulunya bukan apa-apa. Saya bisa bilang bahwa Atta Halilintar ya dulunya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kebetulan saja orang tuanya mempunyai hobi traveling bersama keluarga dengan mobil keluarganya keliling dunia, dan itu sesuatu yang sedikit banyak memberi pengaruh, memberi modal pada Atta Halilintar. Tetapi lupakan Atta Halilintar, kita sebut saja beberapa nama, misalnya seperti Mas Wahid dari Semarang, YouTuber yang kontennya memburu mobil impian. Dulunya Mas Wahid ini memberi banyak tutorial mengenai bagaimana merawat mesin mobil, mereparasi sendiri mobil yang kita punya misalnya gitu kan, tutorial yang sifatnya teknis. Tetapi kemudian karena konten YouTube-nya itu ada orang yang tidak kenal secara fisik, hanya lewat medsos meminta tolong untuk mencarikan mobil, tidak kenal, tidak pernah ketemu, tetapi mentransfer uang seharga mobil yang diharapkan. Ada kepercayaan yang besar muncul dari relasi manusia medsos sekarang ini. Kemudian Mas Wahid mencarikan mobil itu, memburu kemana sesuai yang diminta, tetapi proses pencariannya itu dia rekam. Yang merekam adalah istrinya dengan memakai handphone, kemudian itu diupload ke YouTube. Nah, cerita pencarian tentang perburuan mobil itu ketika diposting disukai banyak orang. Dari situ kemudian Mas Wahid mengubah konten YouTube-nya menjadi berburu mobil impian. Isinya lebih banyak itu. Kemudian makin banyak orang yang memesan jasa pada dia untuk mencarikan mobil-mobil impiannya, mobil-mobil second terutama, tapi yang mesinnya masih bagus. Sampai kemudian Mas Wahid karena permintaan makin banyak membentuk tim. Karena permintaan bukan hanya dari Jawa Tengah, melainkan juga dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta. Dia membentuk tim. Ada beberapa tim yang berburu mobil berdasarkan pesanan teman-temannya di YouTube, di medsos. Dan itu menjadi pekerjaan, penghasilan Mas Wahid dan keluarga dan beberapa teman-temannya. Itu contoh. Mas Wahid bukan siapa-siapa. Mas Wahid bukan artis, bukan orang yang punya komunitas yang sebagaimana banyak orang memanfaatkan hal itu untuk membackup kepentingan-kepentingannya. Tidak. Kita juga bisa mencontohkan yang namanya Mas Ucup Klaten dengan Mbah Minto. Dia dulunya juga bukan siapa-siapa, tetapi dengan kreativitasnya dia membuat film-film pendek, naskah-naskah pendek lelucon yang ketika dia menemukan Mbah Minto, dia mengeksploitasi Mbah Minto ini menjadi sumber kelucuan dari film-film pendeknya, dari Dagelan-Dagelan Jowo katanya yang serinya sudah puluhan, sudah cukup banyak film-film pendeknya, dan subscribernya juga banyak. Dan ini menjadi penghasilan bukan hanya untuk Ucup, tapi juga untuk Mbah Minto. Mereka menjadi selebritis. Kang Ucup dulunya juga bukan apa-apa. Langkah yang paling ekstrim mungkin apa yang bisa kita lihat pada Dedamis. Dedamis ini adalah ternyata ibu dari Dimas. Dimas adalah YouTuber yang mempunyai subscriber yang banyak. Nah, kisah dari Dimas menjadi YouTuber juga sangat dahsyat. Karena konon ceritanya Dedamis ini menjual sapinya untuk bisa membelikan handphone untuk anaknya. Handphone ini fungsinya untuk apa? Ya untuk produksi sebagai YouTuber. Hingga Dimas sebagai YouTuber dengan ratusan ribu subscribernya, dengan jutaan tayangannya, mampu merenovasi rumah orang tuanya. Apa yang terjadi pada Dimas ini kemudian menginspirasi atau memotivasi Dedamis untuk juga ikut-ikutan menjadi YouTuber, yang dia mencoba-coba memakai handphone sebagai orang yang tidak akrab dengan teknologi itu untuk nge-vlog ketika handphonenya sedang tidak dipakai oleh anaknya.
bulan Juni 2020. 3 bulan kemudian dia mencapai subscriber sampai 134.000 waktu itu. Tayangannya mencapai lebih dari 1 juta. Dan dari situ Ledames mendapatkan apa yang diimpikan. Ledames sendiri mengaku secara terus terang menjadi YouTuber untuk mencari duit, untuk mengubah kemiskinannya, karena dia sudah bosan dengan kemiskinan dan dia tidak tahu caranya. Di tempatnya, di rumahnya, Ledames bisa berhubungan dengan admin YouTube. Dia bisa bikin AdSense untuk monetisasi akunnya, yang akhirnya video buatan Ledames ini yang sangat sederhana, sangat biasa saja, itu di backup oleh iklan-iklan internasional, iklan-iklan produk yang mungkin Ledames juga tidak membelinya. Bahkan beberapa makanan misalnya mungkin juga Ledames tidak doyan atau susah untuk menyebut namanya saja. Tetapi terjadi connecting itu, terjadi hubungan ajaib yang kita tidak tahu bagaimana bisa seperti itu. Dan buahnya adalah ada duit yang terkumpul di situ dari perkalian, terus kemudian dibagi. Sangat sederhana, tidak pakai birokrasi macam-macam, tidak dibutuhkan HRD yang mengetes seseorang, kamu punya kemampuan apa, punya fee yang seperti apa, punya prestasi, reputasi dan seterusnya. Tidak, kamu tampil di ruang publik dan publik yang menilainya. Jadi tidak perlu ada yang harus ditakutkan dari orang-orang yang bukan siapa-siapa. Media sosial ini, medsos ini memberikan ruang yang sebebas-bebasnya. Hanya persoalannya tentu bagaimana Anda bisa mengekspresikan sesuatu yang saya tidak tahu di sini ukurannya, yang disukai orang, yang membuat orang senang, yang membuat orang bahagia, yang membuat orang terbela kepentingannya, atau bahkan yang membuat orang tersalurkan kebenciannya. Nyatanya Refly Harun banyak subscribernya karena banyak yang mungkin terakomodasi. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan, kecuali bagaimana fokus terhadap upaya kita, tekun terhadap apa yang dilakukan. Di Indonesia ini ada 270 juta penduduk. Menurut salah satu anggota Dewan Pers mengatakan bahwa jumlah handphone yang ada di Indonesia itu 320 juta. Jauh lebih banyak daripada jumlah populasi penduduknya. Bagaimana bisa jumlah handphone jauh lebih banyak daripada jumlah populasinya? Karena satu orang bisa saja mempunyai 5 atau 10 handphone. Para produsen hoax itu mempunyai handphone banyak. Ada dulu orang PA212 yang dengan bangga di video memamerkan banyak handphone yang dimilikinya. Makanya jangan heran kalau dikatakan jumlah handphone melebihi populasi penduduk, tetapi tidak sedikit anak-anak sekolah yang kesulitan mengikuti model pembelajaran daring karena mereka tidak punya handphone atau setidaknya harus bergantian dengan orang tuanya. Meskipun saya masih tetap memakai data dari Menkominfo yang mengatakan bahwa jumlah handphone yang ada di Indonesia sekitar 230 juta dengan data internet yang aktif, penggunaan internet aktif 160 juta. Itu saja tetap sangat besar. Jangankan 160, katakanlah sampai 16 atau sampai 17 juta untuk Baem Wong saja, itu bisa menghasilkan uang puluhan miliar setiap bulannya. Artinya ya penduduk yang besar itu di negara manapun itu sebetulnya akan menjadi potensi yang besar. Kalau kita menyebut Indonesia sebagai negara besar karena sebetulnya potensinya besar dengan penduduknya yang besar. Cuma persoalannya bagaimana kita berada dalam perhitungan perkalian dan pembagian itu.